Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Uti. Selamat pagi juga Mbak Ibu Syifa. Iya. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pemimpin terkait dengan tugas saya di modul 3.1 yang akan membahas tentang pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Sebelumnya saya terima kasih banyak Uti Ya, sudah diberi kesempatan, diberi waktu di sela-sela libur panjenengan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kali ini saya mau sedikit tanya-tanya gitu tentang pengalaman panjenengan terkait dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Saya tahu nih Uti sudah lama sekali menjabat sebagai pemimpin, pasti sudah banyak asam garamnya ya Uti ya, tentang menghadapi kasus-kasus baik dalam pembelajaran, mungkin dengan komunitas warga sekolah atau dengan pihak lain. ya. Dalam ini saya langsung tanya-tanya, nggak apa-apa ini ya Uti? Ini kebetulan hari ini ya, selamat pagi juga buat Bu Syifa ya. Kebetulan hari ini pas liburan, tapi Uti tuh kangen pengen juga pas ket jadi bersih-bersih lingkungan sekolah sebentar. Dan kebetulan hari ini juga agak senggang dan dipersilahkan Bu Syifa untuk menggali tentang kasus yang sedang kita hadapi bersama. Oke, terima kasih banyak ya Uti. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan ini adalah kepala sekolah saya, namanya Bu Siami, tapi kami lebih familiar memanggilnya Uti begitu karena beliau kita di TK ini. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih panjenengan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, begini ya Bu Syifa. Pengalaman saya selama ini dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus etika sosial atau dilema etika yang atau dikenal dengan rujukan moral ya. Beberapa tahapan dan prinsip-prinsip misalnya melalui regulasi berdasarkan peraturan. Ya. Karena kita bisa memutuskan sesuatu itu apabila kita bisa mengidentifikasi sejelas-jelasnya apa kasus yang dihadapi dan permasalahannya, dan kita perlu mencari sudut pandang dari berbagai pihak agar kita nanti dalam memberi keputusan itu tidak menyakitkan atau menyalahkan salah satu pihak. Begitu. Oke. Jadi Uti ini ketika mengidentifikasi kasus berarti harus jelas dulu ya, akar-akarnya seperti apa gitu ya, kesalahannya yang harus kita gali dulu. Terus memperhatikan sudut pandang dari berbagai pihak gitu ya. Selanjutnya ini adalah pertanyaan kedua dari saya. Bagaimana Uti itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini loh Uti, dilema etika itu kan kadang itu ada yang keputusannya itu benar lawan benar, jadi sama-sama benernya, sama-sama bobotnya, sama-sama prioritasnya. Jadi bagaimana itu Uti mengambil keputusan dengan tidak mengabaikan kebajikan itu ya, nilai-nilai kebajikan itu loh. Begini ya, dalam hal ini karena kita di lembaga pendidikan, kebetulan di sini kan ada komponen-komponen seperti wali murid, seperti komite,
seperti komunitas guru-guru lah. Di sini kita berembuk mencari skala prioritas, mencari pemecahannya. Bagaimana ini nanti kasus atau etika sosial, etika dilema etika ini nanti tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak menyalahkan ya, salah satu. Jadi kita berembuk bersama, kita mencari skala prioritasnya, bagaimana pemecahannya, bagaimana agar nanti kita tidak timbul masalah baru. Oh, nggih. Berarti gini ya, berembuk dengan warga sekolah gitu ya, Iya. mengambil keputusan gitu atau solusi yang tepat, memilih solusi yang tepat Begitu. gitu nggih, dengan berembuk bersama warga sekolah. Ya. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Uti lakukan ini dalam pengambilan keputusan ini? Ya, kita dalam mengambil keputusan itu kita tidak tiba-tiba seperti ini, kita harus mencari mengambil langkah-langkah seperti mencari fakta kebenaran. Oh iya. Dan kita tidak hanya menggali dari satu sisi, kita harus mencari info-info itu dari beberapa pihak, dari warga yang terlibat, juga dari pihak yang warga sekolah. Jadi kita nanti dalam memberikan keputusan itu betul-betul tidak merugikan. Berarti ini ya mungkin apa, dalam mengambil keputusan ini Uti juga mempertimbangkan dampak-dampaknya ya. Betul. Dampak-dampaknya jangka pendek, jangka panjangnya nanti untuk bagaimana. Oke. Apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika yang Uti hadapi? Ya, kita ini menurut saya ya, komitmen bersama. Oh iya. Jadi kendala efek bersama itu musyawarah bersama. Musyawarah bersama dengan seluruh warga sekolah. Bagaimana kita cara menyelesaikan kasus yang muncul dan mempertanggungjawabkan terhadap keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Oh, okay. Berarti komitmennya itu apa, dari hasil keputusan bersama, dijalankan bersama, tanggung jawabnya bersama. Betul. Konsekuensinya pun dirasakan bersama-sama. Ya, biar tidak luar biasa. Ya, biar tidak timbul masalah-masalah yang baru. Betul sekali. Oke. Selanjutnya ini hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Uti dalam pengambilan keputusan? Ya, mungkin karena perbedaan pendapat itu dalam pengambilan keputusan dan kendala waktu juga. Kita melihat situasi dan kondisi di masyarakat sekitar. Kemudian kita diadakan kesepakatan kapan seandainya kita mau mengadakan keputusan itu, kapan kita bisa ketemu bersama dan bisa memecahkan bersama. Itu. Kemudian ya, seandainya permasalahan itu urgent, ya kita laksanakan bersama. Apabila perlu pemecahan bersama, ya kita menentukan waktu yang bersamaan. Iya, memang kadang menyesuaikan waktu tidak mudah ya Uti, karena begitu. Punya kesibukan masing-masing gitu ya. Ketika panjenengan itu harus mengumpulkan banyak orang itu kan juga perlu gitu nggih. Selain itu banyak orang juga pasti banyak pendapat Uti ya. Apakah jenengan itu menjadwalkan khusus gitu ketika ada kasus, terus jenengan itu membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau seketika itu juga diselesaikan? Yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwa kita menyelesaikan kasus itu sesuai dengan yang kita hadapi, sesuai dengan kondisi. Iya. Kalau kondisinya harus seketika itu perlu pemecahan, ya sebisa mungkin dipecahkan pada saat itu. Tapi kalau permasalahan itu perlu musyawarah bersama, ya kita mengadakan pertemuan dengan pihak lain atau warga lain ini yang terlibat untuk menemukan waktu dan kesepakatan bersama. Oh, nggih. Memang kondisional berarti begitu ya.
memang kadang kalau pas pembelajaran ya mungkin bisa ya diselesaikan seketika itu, tapi kalau kasus-kasus yang mungkin ada kaitannya dengan regulasi, aturan-aturan itu kayaknya juga perlu rembukan juga dengan warga sekolah ya. Ya. Ini selanjutnya ini pertanyaan yang ketujuh ini ternyata banyak pertanyaan saya, mohon maaf. Ya, enggak apa. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Uti dalam membantu Uti itu ketika mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah di sini warga sekolah maupun warga sekitar itu alhamdulillah sangat mendukung dan Dengan ya. ada tanggung jawab bersama dengan warga sekolah maupun warga sekitar dan dalam mempermudah kami untuk mempertemukan menghadapi kasus-kasus dilema etika itu alhamdulillah di sini ada grup ini WA wali murid Wali murid ya. ya, dan juga ada komite dan alhamdulillah ada ini komunitas guru juga yang bisa memecahkan permasalahan atau yang kita hadapi yang sekiranya butuh pemecahan bersama. Oh, gitu. Berarti kalau lebih mudah sharingnya Ya gitu ya begitu, ketika saling ada sharing dengan grup ketika ada grup dengan gitu yang ya, lain ya. komunitas gitu ya. Ya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari saya Uti sebelum saya nanti akhiri. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan hari ini, apa nih pembelajaran yang dapat dipetik pada pertemuan kita ini? Ternyata ya memang ini merupakan eh, apa ya kasus baru gitu ya Pengalaman delima baru. etika ini delima etika memang sekarang sedang booming ini Iya. ya dan langkah-langkah yang pernah saya hadapi itu memang ya kebetulan itu dalam pengambilan keputusan kita bisa sharing dengan berbagai pihak Hmm. kita memerlukan langkah-langkah yang dalam pengambilan keputusan agar kita tidak salah langkah dan tidak memihak salah satu dari yang bermasalah dan kita mengambil keputusan itu nanti bisa menemukan kesepakatan bersama. Tidak saling melukai dan tidak ada yang terlukai begitu. Iya, baik. Berarti ini ya Uti memang apa dilema etika sebenarnya kita sudah sering menghadapi, Iya. tapi tidak tahu Tidak namanya. tahu. Ternyata itu dilema Iya. etika. Dilema Dilema etika. etika. Susah amat Dan sih. Dilema etika begitu, nggih. Saya juga ini baru ketemu dilema etika ini di modul ini, Uti di iya. modul terakhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang dilema etika, bagaimana caranya mengambil keputusan, langkah-langkahnya seperti apa, baiknya bagaimana, sehingga nanti semuanya itu bisa apa ya, terkondisikan dengan Iya, baik gitu betul. ya. Pembelajaran berjalan dengan baik. Selain itu juga mungkin apa kalau kita itu menyelesaikan masalah dengan tepat, mungkin nama baik sekolah juga akan Iya, terjaga betul. seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Uti atas waktunya hari ini. Mohon maaf sekali lagi ya mengganggu waktunya Uti yang harusnya liburan di rumah malah jadi wawancara dengan saya hari. Tidak apa-apa nih Bu Sipa, semoga dengan apa yang telah saya sampaikan menjadi bahan untuk kedepannya bekal untuk Bu Sipa ke depan semoga lebih maju, Amin. lebih apa ya Amin. berkembang dan bisa bermanfaat ke depannya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak ya Uti. Sama Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan studi kasus dilema etika tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari TK Desa Sartika. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak di Kabupaten Temanggung. Selamat pagi Bu Selamat Niki. pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Miki di sela-sela liburan panjenengan kerso saya ajak untuk wawancara terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9 ini.
Terima kasih banyak ya Bu Miki waktunya. sama-sama. Bu Miki, saya ingin mewawancara terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan panjenengan selama di sekolah sebagai kepala sekolah juga nggih terkait dengan napa menghadapi kasus dilema etika di sekolah panjenengan. Itu terkait napa bagaimanakah panjenengan ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah panjenengan. Baik. Terima kasih Bu Siva. Mungkin sedikit dari kami berdasarkan pengalaman yang telah kami laksanakan selama ini. Sekolah penggerak itu tak pernah lepas dari masalah nggih. Jadi yang namanya dilema itu pasti iya ada. Dan alhamdulillah untuk memasuki tahun ketiga ini kami kolaborasi dengan warga sekolah itu nomor 1. Jadi itu yang menjadi unggulan kami. Baik dalam pengambilan keputusan, memilih dan mengidentifikasi potensi, bahkan masalah dan dilema sekalipun, kami selalu melibatkan warga sekolah. Yang pertama itu kami mengidentifikasi dulu, karena temuan masalah di kami itu dari guru juga banyak, dari anak didik juga masih ada, kemudian dari lingkungan apalagi tentang penerimaan versi mengajar paradigma baru, dan alhamdulillah semua itu bisa kami lewati dengan kolaborasi dengan warga sekolah. Itu yang pertama. Oh, nggih. Berarti mengutamakan kolaborasi dulu Ya. nggih Bu untuk napa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di sekolah. Ya. Tidak hanya masalah mungkin ya, Semuanya potensi juga ya, ya. begitu. Oke, selanjutnya ini bagaimana jenengan itu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu Bu Ya. Niki. Misalnya kepentingannya gini, sama-sama benernya. Oke. Jadi mana itu yang panjenengan lebih cara nih mengambil keputusan itu Oke. bagaimana itu? Kan dilema kan sama-sama benar, sama-sama penting gitu Ya. loh. Itu sering juga nggih. Karena apalagi untuk TK Desa Sartika ini lembaganya terdiri di 2 lokasi, jadi 1 TK tapi 2 tempat. Di situ juga komite ada 2 kubu nggih, tapi satu rumah tapi di 2 kubu yang mungkin kadang berbeda juga. Nah, di sini kami menemukan kita diskusi dulu dengan baik dari pemerintahan desa selaku yayasan, kemudian dari komite sekolah itu melibatkan wali murid dan juga komitenya, ketua komite, kemudian semua guru saya libatkan, dan termasuk di situ ada tokoh, nggih. Jadi di sini ada tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Itu yang pertama kami ambil. Kemudian nanti dari sekian masalah yang kita sudah identifikasi sebelumnya bersama teman-teman warga sekolah, itu kita prioritaskan. Jadi monggo, saya kembalikan semuanya kepada teman-teman warga sekolah. Mana di antara masalah yang sekian banyak ini yang akan kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Nah, keputusan ada di teman-teman semua. Berarti didiskusikan bersama gitu Ya. untuk mencari solusi terkait skala prioritas gitu ya. Pakai skala prioritas meskipun kadang ada 2 yang harus diambil, semuanya sama-sama berbobot nggih 50-50. Nah, di situ saya memang menggunakan kayak grand final lagi. Monggo dikupas tuntas lagi mana yang di antara 2 yang bobot sama itu yang akan kita selesaikan nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Ibu Miki, ini pertanyaan selanjutnya dari saya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan dalam menghadapi kasus dilema etika di lembaga panjenengan Ibu Miki? Oke. Kalau untuk dari Sartika itu ada rakor minggu, biasanya kita ya setiap hari Sabtu. Kalau sekarang istilah kerennya tuh di kurikulum Merdeka adalah refleksi. Jadi kita sudah melakukannya tuh sudah beberapa tahun yang lalu sebelum ada kurikulum Merdeka udah melaksanakan. Dari rakor minggu itu kita diskusi dengan para guru dulu. Karena yang tahu masalah yang terskala prioritas, kemudian dari sekian masalah yang menggali dari wali murid di kelas masing-masing itu kan guru. Jadi kita diskusi dengan guru di rakor minggu. Kemudian kita menentukan kesepakatan jadwal. Jadi kita mau pertemuan dengan warga sekolah itu hari apa, kita komunikasi dulu dengan para pemangku kepentingan tersebut. Ya, kemudian kalau sudah terdapat jadwal, nanti siapa saja yang akan kita libatkan itu juga kita diskusikan di situ, termasuk
rangkaian apa namanya acaranya itu apa gitu nggih, sedetail mungkin. Kemudian nanti setelah siapa saja yang terlibat itu kita diantaranya kalau kepala desa itu ya jelas karena di situ beliau ada ketua yayasan kami nggih. Kemudian ada kasih pendidikan sendiri dari perangkat desa, kemudian ada ketua komite yang anggotanya tuh terdiri dari kadus, 3 dusun ya dari Wunut, Gubuk sama Tritis karena kita wilayahnya itu. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu ada tokoh agama, tokoh apa namanya? Pemuda itu ada di situ, kemudian guru sendiri dan juga perwakilan dari wali murid karena kami ada 45 wali murid tidak mungkin kita hadirkan dalam waktu sehari nggih. Jadi kita sudah menggali dulu step by step gitu di kelas mereka sudah menggali dulu masalah yang muncul tuh apa saja, kemudian ambil skala prioritas dari masing-masing kelas, kemudian setelah itu baru dibawa di rapat yang akan kita agendakan ini gitu nggih. Itu langkah yang selanjutnya. Nah, dari pertemuan itu nanti kita juga akan ada langkah yang namanya mengumpulkan fakta. Nah, itu biasanya kita ada sharing-sharing masuk di kelompok yasinan, di RT-RT yang 3 wilayah dusun tadi. Itu kita menggali informasi dari warga masyarakat sekitar tentang temuan-temuan atau kendala apa saja atau apa saja yang pernah didengar dari warga sekolah sehubungan dengan permasalahan yang ada di TK Dewi Sartika baik 1 maupun 2. Nah, setelah itu nanti kita wawancara ketemu dari TK 1 muncul apa, TK 2 muncul apa, kita jadikan 1. Seperti itu. Kemudian dari temuan masalah yang banyak itu kami mengambil yuk akar masalahnya kita kupas tuntas dari satu persatu bersama warga sekolah itu tadi. Oke. Setelah itu kita juga tidak lupa tidak hanya akar masalahnya apa, tetapi yuk kita punya potensi loh untuk mengatasi masalah-masalah kita tersebut. Kemudian kita potensi-potensinya kita tuliskan di situ juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kita strategi, menyusun strategi dari skala prioritas TK1, TK2 yang sudah dipilih dari warga yang 45 dan perwakilan dari yayasan tersebut. Itu kita menyusun strategi, kita dengarkan suara mereka satu persatu. Baiknya gimana? Nah, namun dari sekian strategi tersebut ada dari mungkin saya pribadi dan juga teman-teman guru yang punya masukan, tapi untuk mengemukakan kita juga agak kesusahan. Nah, ini mungkin yang namanya dilema di sini. Karena ya antara pengkewoh dan kalau namanya guru dan juga kepala sekolah itu kan pakai hati nurani juga nih. Kadang ada yang disolusikan dari warga sekolah itu tidak sesuai dengan nurani kita, yang mana sebenarnya yang mau ditindaklanjuti itu ternyata dari keluarga yang mungkin kurang seberuntung kita. Nah, itu dari rasa kasihan juga. Kemudian nanti yang masalah pendidik, kenapa di saya memang ada masalah dilema yaitu para pendidik kami belum semuanya S1. Jadi karena memang basicnya ekonomi juga. Nah, di situ kami juga agak ada dilema yang bobotnya 50-50 yaitu mewajibkan kuliah tetapi kami tidak memiliki stimulan anggaran. Nah, itu juga menjadi dilema. Jadi kami ambil alternatif solusi di antara semua strategi yang dimasukkan dari teman-teman itu. Alternatif solusi itu nanti kita by step juga dan ada langkah-langkah kemudian di pertemuan berikutnya. Tidak hanya satu kali pertemuan. Berarti panjenengan selain keputusan tadi ya dari berkumpul bersama itu mengambil suatu keputusan, tapi jenengan juga ada keputusan alternatif solusi begitu ya. Tapi tidak mengabaikan dari teman-teman yang tadi. Kemudian kalau dari teman-teman guru dan saya pribadi kita juga mengambil barengan. Ketika kita mengambil alternatif strategi yang diusulkan oleh si A dan beliau si B, nanti kita kemungkinan ke depan atau jangka menengah dan jangka panjangnya tuh dari hasil dampaknya itu juga kita pikirkan sampai ke depannya gitu. Segala konsekuensinya jadi kita ambil untuk ini menguatkan yang 50-50 itu mau yang mana. Jadi tetap harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya baik jangka pendek maupun jangka menengah atau jangka panjang. Betul. Oke.
Ini untuk selanjutnya Bu Miki, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yang seperti apa dalam pengambilan keputusan? Oke. Kalau menurut saya itu tadi nomor satu tetap kita berpegang teguh pada teman-teman warga sekolah itu. Oh iya. Ya, tidak pernah lepas dari itu. Kemudian yang kedua, kita mungkin kalau sudah kepepet, kita ngambil dari suara terbanyak. Mungkin itu, nggih. Dan juga dari konsekuensi dan juga kemungkinan hasil untuk rencana tindak lanjut yang jangka menengah dan jangka panjang. Siap-siap. Nopo yang paling utama tetap warga sekolah ya. Ya. Yang paling efektif itu bagaimanapun panjenengan mengambil keputusan tetap harus melibatkan seluruh warga sekolah Ya, ya. betul. Bu Miki, apakah jenengan ya dalam menangani sebuah kasus di dilema etika di sekolah itu ketika panjenengan mau membuat suatu keputusan itu apakah itu dijadwalkan dulu atau seketika langsung ditangani saat kejadian gitu Bu? Kalau ke anak didik mungkin ya, kalau ke anak didik itu bisa kita tangani pada saat itu juga. Tapi kalau yang berhubungan dengan pendidik dan juga masalah-masalah lain yang ada di sekolah, kita tidak pernah yang namanya langsung kita menangani. Tetapi kita tetap membuat jadwal mepet-mepete atau minimalnya itu di rapor guru yang mingguan itu. Jadi mesti kita ketemu di sana untuk membahas evaluasi dan juga refleksi. Oke, berarti kayak kondisional gitu. Ya. Jadi tergantung situasi juga. Kalau misalnya masalah tersebut bisa diselesaikan Dengan waktu anak itu, ya. berarti langsung diselesaikan. Ya. Tapi ketika harus ada rembuk dulu dengan warga sekolah tadi atau dengan guru itu berarti dirembuk dulu gitu nih. Ya. Dijadwalkan seminggu sekali begitu? Seminggu sekali setiap hari Sabtu. Itu rutinitas kan. Oh, okay. Luar biasa itu Bu Miki saya malah jarang itu rakor mingguan itu. Mungkin karena di sini TK kami di 2 tempat Bu. Jadi mau nggak mau setiap 1 minggu tetap diagendakan. Iya, ya. Ya. Karena juga mungkin belum tentu ketemu juga kan dalam waktu 1 minggu itu. Selanjutnya Bu Miki, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah panjenengan itu untuk mengambil keputusan? Oke, kalau di sini mungkin komitmen itu menjadi hal yang paling penting nih. Komitmen bersama, kemudian kita juga selain itu kebersamaan juga nggih. Kebersamaan dan rasa saling menguatkan mungkin nggih satu sama lain ketika kita menemukan masalah. Sharing itu menjadi hal yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Ya. Gitu. Karena ya pendapat orang kan beda-beda ya, ya. Jadi panjenengan mungkin juga menghargai dari rekan-rekan panjenengan gitu ya, tidak bisa memutuskan dari pemikiran jenengan sendiri tapi harus memperhatikan pendapat dari teman-teman. Iya, betul. Dan di kami mungkin satu yang berbeda dari teman-teman itu untuk setiap rakor minggu yang kami laksanakan sistemnya kita sudah dari 3 tahun lalu pakai coaching. Ya, tidak mereka yang saya memimpin di depan terus mereka mengikuti kehendak saya itu sudah enggak lagi. Dan untuk yang saat ini dan kedepannya adalah pakai sistem coaching. Jadi saya yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi guru. Oh iya, oke. Coaching memang penting Ibu Miki. Karena selain itu kan juga mengasah guru juga untuk bisa berpikir kritis juga ya. Tidak hanya anak-anak yang berpikir kritis tapi guru juga perlu ya. Seperti itu ya. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari saya Bu Miki. Dari semua hal yang telah kita bahas hari ini, pembelajaran apa yang Anda dapat ambil dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah dari pertemuan hari ini saya jadi lebih terkuatkan lagi tentang pengetahuan, yaitu sehubungan yang selama ini sudah kami alami, kami laksanakan. Oh, ternyata ini yang namanya dilema etika. Oke, terima kasih sekali Bu Siva untuk memberikan kesempatan kepada kami ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan refleksi kami di rakor berikutnya. Saya juga terima kasih banyak Bu Miki, ini sudah diberi kesempatan di hari libur panjenengan juga tetap menyempatkan diri untuk wawancara dengan saya. Ini sudah habis waktu kita Bu Miki, mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena masih ada tugas yang harus saya laksanakan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk saya, juga untuk panjenengan, untuk lembaga kita semua.
Baik, saya akhiri ya Bu Miki. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Siti Fatimah, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Isbi Badiah. Saya Kepala Sekolah Tika Alim Pager Gunung. Kali ini Ibu Siva untuk datang ke kami untuk memberikan wawancara kaitannya dengan Pengambilan keputusan. Ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak Bu Isti atas waktunya hari ini. Ya. Mohon maaf saya mengganggu panjenengan di salah-salah aktivitas yang sangat padat. Ini saya cuma ingin sedikit sharing saja dengan panjenengan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan dilema etika, yaitu dilema etika di mana panjenengan itu nantinya terjadi kasus dilema etika di lembaga panjenengan, kemudian bagaimana nih cara panjenengan itu dalam langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang panjenengan jalani di sekolah. Oh ya. Mohon izin ya Bu Isti, ini saya kok nanti banyak sekali pertanyaannya. Ya. Bisa mungkin insya Allah kalau bisa ya saya jawab. Siap. Ini visi pertanyaan yang pertama dari saya. Bagaimana panjenengan itu mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema etika yang terjadi di lembaga panjenengan? Terima kasih. Yang pernah terjadi di lembaga kami yaitu identifikasi memilih ya permasalahan-permasalahan yang ada itu kami pilih-pilih data tersebut dan kami akan mencari nanti solusinya itu bagaimana. Oh iya, mengumpulkan data dulu ya. Iya. Berarti mengumpulkan fakta-fakta dulu yang relevan yang terjadi. Iya. Fakta itu didapat dari mana informasinya? Informasi itu saya dapat ya dari warga sekolah. Oh iya, baik itu dari orang tua, baik dari siswa atau dari guru-guru yang ada di lembaga. Oke, baik Bu Isti. Ini pertanyaan kedua dari saya sekarang. Bagaimana panjenengan itu menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu, sama-sama berbobot, sama-sama pentingnya, sama-sama prioritasnya. Lah itu bagaimana sih langkah-langkah panjenengan untuk mengambil keputusan itu sehingga tetap mengandung nilai-nilai kebajikan itu, Kristi? Oh ya. Yang pertama adalah kami memberikan pengarahan ya terlebih dahulu kita memberikan pengarahan kaitannya dengan masalah yang baik itu negatif maupun masalah yang positif. Nah setelah itu kita menjelaskan dampak-dampaknya seandainya itu negatif itu dampaknya seperti ini dan positif yang dampaknya seperti ini. Nah tapi yang kita ambil adalah yang negatif terlebih dahulu kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, baik Bu Isti. Berarti berembuk gitu nggih? Iya, dengan ini untuk mencari mencari solusinya. Ya, oke. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu yang pertama kita memberikan suatu penjelasan terkait dengan secara umum ya gambaran-gambaran secara umum maupun secara khusus terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian saya akan meminta kepada seluruh ibu guru untuk memberikan suatu pendapat, solusi pendapatnya bagaimana. Anak-anak pun juga kita bisa dilibatkan agar semua itu bisa tercapai mufakat. Kalau saya bisa garis bawah ini kan meminta pendapat dari rekan sejawat jadi panjenengan tidak putuskan sendiri sesuatu ya, melibatkan semuanya, semua warga sekolah. Ya, oke, baik. Ini selanjutnya hal-hal apa saja yang panjenengan itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema di sekolah panjenengan? Yang saya terapkan gitu ya? Iya, yang panjenengan anggap
efektif gitu loh Kak. Ketika panjenengan itu mengambil keputusan itu sing efektif itu yang seperti Oh, yang efektif itu saya terapkan dengan asas kemanusiaan dan asas keagamaan. Semua itu memiliki prinsip-prinsip atau hal-hal yang lebih baik. Jadi kita kan sebagai manusia harus saling hormat menghormati, Oh iya, baik betul. pendapat maupun hal-hal segalanya. Hmm. Untuk itu tidak boleh kita memutuskan ini benar, ini salah, memutuskan sendiri kan enggak. Iya, betul. Kita saling memberikan masukan dan saling menghormati pendapat orang lain. Betul sekali Bu Isti. Jadi kalau saya perhatikan tuh ini pakai humanisme gitu Ya, ya. Jadi rasa kemanusiaannya kemanusiaan. ya juga dipakai gitu. Apalagi ini ada asas keagamaan yang Ya, itu yang juga pokok ya karena ya, itu sebagai dasar kita gitu ya sebagai makhluk umat beragama. ya. Oke baik Bu Isti, ini pertanyaan kelima Oh, iya. dari saya. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan buat panjenengan dalam mengambil keputusan? Di dalam mengambil keputusan karena ada tantangannya itu karena ada yang pro dan ada yang kontra. Iya, Tidak mungkinlah satu lembaga itu pro semua kan enggak. betul. Tapi kita bersama-sama untuk mencari solusinya itu kita rembuk secara bersama-sama dan secara objektif. Iya, betul. Berdasarkan fakta-fakta tadi ya, itu menyesuaikan dengan fakta yang ada Iya, dan berembuk dengan apa warga Warga sekolah sehingga kalau pro kontra itu pasti ada, gitu Ada, ya. iya. Perbedaan pendapat pasti ada. Satu orang dengan yang lain pasti ada perbedaannya. Cuman yang jadi tantangannya untuk menjadikan pro semua itu seperti apa gitu Ibu. Iya. Selanjutnya ini pertanyaan ke-6 dari saya. Apakah panjenengan itu ini menjadwalkan sesuatu ketika menghadapi satu dilema kasus dilema etika ini, apakah panjenengan itu menjadwalkan untuk pengambilan keputusannya atau tiba-tiba itu langsung diselesaikan seketika itu gitu? Kita lihat dari permasalahan yang ada. Kalau memang masalah itu adalah sulit, maka kita diberikan jeda waktu. Nah, kita melibatkan semua warga sekolah. Nah, ya. Kalau memang masalah itu adalah gampang atau enggak atau mudah, maka kita langsung putuskan saja. Oh ya. Tapi keputusan itu tidak tergantung dari kepala sekolah, ya ada guru, semua ikut memutuskan, jadi ikut bermusyawarah. Betul, iya. Berarti kondisional gitu ya, Bu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi berat atau ringan gitu ya. Berat atau ringan. Membutuhkan keterlibatan dari pihak lain atau tidak, seperti itu mungkin gitu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ini Bu dari saya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah panjenengan itu dalam pengambilan keputusan? Yang membuat kami mudah itu karena kami selalu bermusyawarah. Ya, baik itu teman sejawat, guru, komite, yayasan, dan orang tua, anak pun juga dilibatkan. Jadi semua itu menjadi mudah ketika kita mencari solusi dari permasalahan yang Iya, bersama-sama, ya, gitu ya. bersama-sama. Bertanggung jawab bersama. Karena lembaga itu bukan milik kepala sekolah, Betul. tapi milik bersama. Milik bersama. Ya, jadi kalau lebih ringan gitu, kalau dilaksanakan bersama kan juga lebih ringan. Iya. Oke, baik Bu Isi, ini terima kasih atas waktunya. Namun sebelum saya akhiri, ini apa sih yang panjenengan dapat dari pertemuan kita kali ini? Yang saya dapat dari pertemuan kali ini, yang terpenting itu kita memang seandainya ada suatu masalah, kita pokoknya cari solusinya bersama-sama, baik itu pokoknya warga sekolah. Dan yang terutama, saya kira kunci yang utama karena itu persoalan di lembaga adalah wali murid ataupun orang tua itu harus bersikap jujur dan terbuka kepada lembaga agar nanti kalau anak-anak kita ada suatu masalah bisa tercapai, bisa mencari solusinya pemecahannya tersebut. Sebabnya apa? Nah, kita bisa mencari jawabannya. Betul. Karena jujur itu kan nantinya juga kalau ketika wali murid terbuka, kita juga pasti sudah bisa menentukan solusi yang tepat untuk mereka. Iya, jujur dan terbuka itu harus orang tua harus seperti itu. Iya, oke. Bagus sekali Bu Isi. Terima kasih ini sebelumnya saya ucapkan atas
kesediaan waktunya buat saya. Ya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk Ya, saya amin, dan amin. panjenengan, Amin, menjadikan amin. keberkahan untuk kita semua. Ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau selama dalam percakapan ini saya kurang ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang Iya, sebesar-besarnya. ya, sama-sama. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Ya. Oke. Terima kasih. Audio Jungle.